أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Yang terakhir kemarin kita sudah membahas tentang pertanda isim dan pertanda fi'il. Ya. Insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang macam-macam fi'il, ya, atau pembahagian fi'il, dan yang terakhir tanda huruf insyaallah. Wa huwa thalathatu anwa'in, dan dia fi'il kata kerja thalathatu anwa'in, terbagi tiga atau ada tiga macam. Jadi fi'il itu ada tiga macam. Yang pertama madin, ya, madin. Ini biasa, ya, biasa digunakan dalam bahasa Arab. Asalnya itu madiyun, ada yanya, ya, asalnya di situ ada huruf ya, tapi dibuang huruf ya-nya, digantikan dengan tanwin saja. Karena kalau secara i'rabnya di situ ada dua. Pertama, boleh kita sebut dia i'rabnya badal ba'di minal kulli, badal pengganti sebahagian dari semua. Okay. Mana mubdal minhunya? Salah satu, ya, jadi tadi kan disebutkan fi'il itu ada tiga. Nah, mana yang tiga itu? Madhi. Yang pertama adalah fi'il madhi. Jadi gampang saja kita kalau jumpa dengan penyebutan pembahagian, setelahnya itu yang pertama itu pasti i'rabnya badal ba'di minal kulli. Misalnya lirraf'i arba'u alamatin, kan? Lirraf'i arba'u alamatin, kan disebutkan di situ ada 4. Nah, maka ad-dhammatu, apa i'rab ad-dhammatu? Badal ba'di minal kulli. Ya. Apalagi misalnya al-i'rabu wa huwa arba'atu aqsamin, ya, wa huwa arba'atu aqsamin. Nah, disebutkanlah yang pertama. Apa yang pertama?
i'rab al-i'rabu wa taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilafi al-awamil dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran wa aqsamuhu arba'atun. Apa yang pertama? Raf'un. Maka raf'un di situ i'rabnya apa? Badalul ba'di minal kulli. Pokoknya setiap ada pembahagian, ada disebutkan jumlah ini jumlahnya sekian, ini jumlahnya sekian, lalu disebutkan salah satu dari jumlah sekian itu, maka itu adalah badal ba'di minal kulli. Yang namanya badal dia pasti mengikut kepada mubdal minhu. Mana mubdal minhunya? Jumlah pembagiannya itu. Jadi misalnya tadi kalau di i'rab tadi wa aqsamuhu arba'atun, ya, raf'un, atau di lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu. Oke. Mana mubdal minhu dari ad-dhammatu? Mana mubdal minhunya? Mana yang diikutinya? Mana? Arba'u. Ya, tengok arba'unya dirofakkan, dinasabkan atau dikhafatkan. Dirofakkan, arba'u kan dirofakkan dengan dhammah. Maka badal ba'di minal kullinya pun harus dirofakkan. Makanya kita baca ad-dhammatu, ya, ad-dhammatu. Gitu. Kalau di bab fa'il, bagaimana pembagiannya? Atau di bab maf'ulun bih, coba terjurmiyah. Wa huwa qismani atau wa huwa ala qismaini? Wa huwa ala qismaini. Nah, baru apa? Di babul apa? Maf'ulun bih. Zahirun atau zahirin? Kalau kita i'rab dia menjadi badalul ba'di minal kulli, maka kita bacanya zahirin wa mudmarin. Kenapa dibaca zahirin? Karena dia badal ba'di minal kulli, mengikut kepada mubdal. Mana mubdalnya di situ? Yang wa huwa ala qismaini. Mana mubdal minhunya? Qismaini. Qismaininya itu marfu, mansub atau majrur? Majrur, ya, karena ada ala, ada huruf jar, ala qismaini. Maka badal ba'di minal kullinya ya harus didarkan. Makanya dibaca zahirin wa mudmarin. Begitu. Di sini madin. Mana mubdal minhunya? Mana mubdal minhunya? Salasatu. Yang diikutnya itu adalah salasatu. Wa huwa salasatu. Ya. Apa hukumnya di situ? Marfu' kah, mansub atau majrur? Marfu'. Berarti badal ba'di minal kullinya harus marfu'. Jadi di situ kenapa kita baca madin? Kenapa dia madin? Kenapa enggak madun? Madin. Ada tanda rafa' kasrah? Enggak ada. Tanda rafa' itu cuma 4. Dhammatu wal wawu wal alifu wan nun, enggak ada kasrah. Di sini madin. Ini namanya ada yang dibuang satu huruf, yaitu huruf ya. Asal madin itu adalah madiyun, ya, madiyun, ada huruf ya-nya di situ. Dibuang huruf ya-nya, diganti saja dia dengan tanwin, begitu. Ini tetap hukumnya marfu', ya, hukumnya tetap marfu'.
Ya. Fi'il itu yang pertama adalah fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il yang menunjukkan bahwasannya perbuatan itu dilakukan pada masa yang telah lalu. Sudah belajar, sudah menghafal, sudah makan, sudah minum, sudah membaca, sudah menulis. Itu semuanya adalah fi'il madhi. Wa yu'rafu bi ta'it ta'nitsis sakinati. Wa yu'rafu, dan dikenal atau diketahui bi ta'it ta'nitsis sakinati, dengan ta ta'nis as-sakinah. Jadi fi'il madhi itu dia dikenal dengan ta ta'nis as-sakinah. Ta ta'nis as-sakinah sudah kita bahas kemarin ya. Ta yang berbaris mati yang ada di akhir fi'il, itu fi'il madhi. Jadi kalau kita jumpai ta ta'nis, berarti dia pasti fi'il madhi. Ya, pasti fi'il madhi. Nahwu contohnya qamat. Berbeda qama dengan qamat. Kalau qama yang berdiri itu muzakkar. Tapi kalau qamat, maka yang berdiri itu muannas. Loh, kok tahu muannas? Dari mana tahunya yang berdiri itu muannas? Karena ada ta ta'nis. Ya, jadi makanya kita yang ngomong bahasa Arab berpikir terlebih dahulu sebelum ngomong. Ini yang mau kita ucapkan ini mudzakkar atau muannas? Itu harus kita pastikan. Contoh kedua, wa qa'adat, sama juga qa'adat itu juga adalah fi'il madhi. Ya, tandanya ada ta ta'nits. Artinya qa'ada berarti duduk. Ya, qa'ada artinya duduk juga, sama. Wa minhu, dan sebahagian darinya dari fi'il madhi, maksudnya dia termasuk juga kepada fi'il madhi. Ni'ma wa bi'sa. Ya, ni'ma wa bi'sa. Jadi ni'ma dan bi'sa ini fi'il madhi. Ya, ni'ma dan bi'sa itu dia adalah fi'il madhi. Kenapa ni'ma ini dia fi'il madhi? Karena dia bisa menerima ta ta'nis. Jadi kalau dia menerima ta ta'nis berarti ni'mat, gitu ya. Ni'mat. Bisa gitu juga. Bisa ini dia fi'il madhi. Kenapa? Karena dia menerima ta ta'nis. Bisa, gitu. Ini nanti ni'ma ini nama dia adalah min af'alil madah. Ya, termasuk dari fi'il pujian. Jadi kalau kamu ingin memuji, boleh pakai kata ni'ma. Ya, pakai ni'ma. Nah, kalau bisa ini min af'ali ad-dham. Af'ali dham. Dham itu hinaan, ejaan. Ya. Jadi ni'mah itu dianggap sebagai fi'il madhi. Kenapa? Karena dia bisa menerima ta ta'nis. Nah, contohnya kita buat. Ni'mat talibu tamam.
Rahmat Pratama. Berarti artinya apa? Sebaik-baik santri ya si Tama. Itu artinya af'alul madah. Ya, af'alul madah. Ya. Kalau kita mau buat dia jadi muannas, tinggal kita tambah ta'nis, gitu kan? Ni'matin talibatu, nikmat asalnya nikmat kan pakai ta'nis ya. Nikmat at-talibatu. Berarti ini bertemu dua yang berbaris sukun. Ini sukun, ini ada tasydid. Maka ini nanti dikasrohkan. Jadi dibaca ni'matin gitu ya. Ni'matin talibatu, sebaik-baik, maksudnya santri yang baik ya. Siapa kita buat misalnya? Ya, ni'matin talibatu, santri putri yang baik itu adalah Ulan. Nah, misalnya Maulana, gitu kan? Jadi ini adalah min af'alil madah, min af'alil madah, pujian. Ya. Nanti ni'mah itu juga termasuk nanti ni'imma. Dalam Al-Quran fa ni'imma hi. Ya. Dalam Al-Quran juga ada ni'mah. Ni'mal abdu apa? Ya, ni'mal abdu innahu awwab kalau nggak salah ya. Sudah, jadi ni'mal itu apa? Min af'alil madah. Kalau bisa sama juga ya, tinggal buat aja contohnya. Misalnya bi'satil mar'atu, seburuk-buruk perempuan itu, ini sebutkanlah namanya. Lalu kata yang sesudah nikmat atau nikmat itu i'rabnya apa Bu ya? I'rabnya sama kayak fi'il. Nikmat jadi fi'il. Kata yang dirofa'kan setelahnya itu i'rabnya sebagai fa'il, ya, sebagai fa'il. Ya, jadi misal tadi ni'mati talibatu, nah, berarti ni'mati fi'lul madhi min af'alil madah, itu aja sebutkan. Fi'l madhi min af'alil madah. Baru at-talibatu fa'ilun marfu'un. Sama. Wa laisa wa asa, begitu juga laisa dan asa. Ya, laisa dan asa begitu juga. Ya, karena dia menerima ta'nis juga. Ta'nis. Laisat, asad. Ya. Alal as-sahih, menurut pendapat yang paling sahih. Menurut pendapat yang paling sahih seperti itu. Tapi khusus untuk laisa dan asa, ya, laisa dan asa, dia bukan hanya menerima ta'nis, tapi dia bisa juga menerima seperti dhamir rafa' mutaharrik. Ya, misalnya lasta, lastu, lastum. Asa, kalau asa menjadi asaitum, asaita, gitu ya. Dia bisa menerima dhamir rafa' mutaharrik. Kalau laisa dan asa, ini dia masuk ke dalam apa ya, amil nawasih, ya, amil nawasih, ya, bukan af'alil madah, ya, bukan af'alil madah, tapi dia masuk kepada amil nawasih. Nanti misalnya kalau asa itu nanti kita sebut fi'il madhi min af'alil muqarabah.
Ya, bisa juga. Ya, atau kalau mau kita bilang ambil nawasikh saja pun tidak mengapa. Ya, boleh juga. Ya. Cuma kata yang ada sesudahnya itu bukan menjadi fa'il, tapi menjadi ismuha. Ya, kata yang ada sesudahnya nanti menjadi ismuha. Tengok saja contoh-contohnya di bab awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. 'Alal as-sahih menurut pendapat yang paling sahih. Jadi fi'il-fi'il ini kita sebut dengan al-af'al ghairu mutasarrifah. Fi'il-fi'il yang tidak bertasrif. Maksud bertasrif itu enggak ada fi'il mudhari'nya. Jangan dicari apa fi'il mudhari' dari ni'mah, apa fi'il amar dari ni'mah, apa fi'il mudhari' dari laisa, apa fi'il amar dari laisa. Enggak usah dicari karena dia ghairu mutasarrifah. Dia fi'il-fi'il yang tidak bertasrif. Dia hanya ada dalam bentuk fi'il madhi saja. Wa mudhari'un wa yu'rafu bi dukhuli lam 'alaihi. Yang kedua, tengok mudhari'un kan, bukan mudhari'in. Ya, mudhari'un. Wa mudhari'un yang kedua adalah mudhari' dan dikenal ia dengan masuknya lam atasnya. Jadi kalau kita jumpai lam, maka pasti setelah lam itu adalah fi'il mudhari'. Pasti. Lam itu adalah al-jazim, amil jazam. Fi'il mudhari' pada dasarnya dia dirofa'kan. Ya, kalau tidak ada amil jazam, tidak ada amil nasab, maka fi'il mudhari' itu dirofa'kan. Ya. Kalau sudah masuk amil jazam, maka dia pun dijazamkan. Contohnya nahwu lam yakum, ya, mimnya disukunkan. Ya. Kenapa disukunkan? Karena masuk lam. Lam yakum, tidak. Ya. Karena termasuk nafi di sini dia. Nafi. Lam yakum, atau contoh lain, lam yajlis, lam yanam, ya. Lam yakul. Itu semuanya adalah fi'il mudhari'. Setiap kata setelah lam pasti fi'il mudhari'. Wala budda fi awwalihi min ihda zawaidil arba'ati. Dan mestilah di awalnya, di awal fi'il mudhari' itu salah satu dari huruf tambahan yang 4. Zawaidil arba'ah itu bisa kita singkat dengan huruf mudhara'ah. Ya. Jadi di fi'il mudhari' awalnya itu harus salah satu huruf mudhara'ah atau huruf az-zawaidil arba'ah, huruf tambahan yang 4. Apa itu? Wahiyal hamzatu, yang dianya itu adalah hamzah. Kalau enggak hamzah, wan nunu, nun. Kalau enggak nun, wal ya'u, ya. Kalau enggak ya, wad ta'u, ta. Jadi di awal fi'il mudhari' harus ada salah satu dari yang 4 ini. Kalau enggak hamzah, nun. Kalau enggak nun, ya. Kalau enggak ya, ta. Yajma'uha qawluka, terkumpul dalam perkataanmu na'aitu. Nah, ini berbeda dengan yang di Matul Ajrumiyah. Kalau Matul Ajrumiyah Imam Sonhaji membuat ringkasannya adalah dengan anaitu. Kalau Imam Al-Hattabi, ya mengarang kitab kita ini, tahu siapa namanya? Ya, itu Muhammad bin Abdurrahman Al-Hattabi. Ya, dikenal dengan Al-Hattab. Ya, pengarang kitab kita ini, pengarang kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah itu Al-Hattab. Kalau yang kalian tengok di buku kami itu Al-Ahdal, itu pengarang kitab Kawakib. Imam Al-Ahdal itu dia dari Yaman, ya, salah satu ulama besar dari Yaman. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Kalau Mutammimah Al-Ajrumiyah itu adalah Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Hattabi. Ya.
Jadi kalau di kitab mutammimah disingkatnya dengan kata na'aitu, ya boleh juga nun hamzah ya ta. Mau kita buat dengan singkatan yang lain misalnya nakti, boleh juga. Ya nggak apa-apa. Ada makna-maknanya Bu ya? Ada. Ya, kalau misalnya na'aitu, kalau kita tengok di tengah, na'aitu di situ artinya adalah ba'uda, jauh. Ya, artinya adalah apa? Jauh. Ada di tengah kan? Na'aitu. Mana dia? Jadi jemaah kalau kena itu bermakna ba'udtu, ya, aku jauh, ya, aku jauh. Boleh apa-apa. Wa yudhammu awwaluhu, dan didhammahkan awalnya, awal fi'il mudhari. Berarti kalau didhammahkan awal fi'il mudhari, maksudnya apa yang didhammahkan itu? Huruf mudhara'ah. Kenapa huruf mudhara'ah? Karena huruf pertama fi'il mudhari adalah huruf mudhara'ah. Jadi katanya didhammahkan huruf mudhara'ah itu in kana madhihi ala arba'ati ahrufin. Kalau fi'il madinya atas 4 huruf. Ya. Fi'il madi itu kan ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, yang paling banyak 6 huruf. Nah, fi'il madi kalau hurufnya ada 4, maka ketika kita tasrifkan dia menjadi fi'il mudhari, maka huruf mudhara'ahnya menjadi dhammah. Nah, fi'il madhi yang hurufnya 4 itu ada berapa jenis? Pertama, rubai mujarrad. Fi'il rubai yang memang betul-betul huruf aslinya 4. Ya. Contoh seperti atas wazan fa'lala, ya, waswasa, yuwaswisu. Nah, makanya huruf mudhara'ahnya baris dhammah, ya, alladzi yuwaswisu. Yang kedua, ini adalah fi'il mazida fihi harfun wahidun, sulasi mazid 1. Sulasi mazid 1 ada berapa bab? 3, bab if'al, bab taf'il, bab mufa'alah. Berarti fi'il yang hurufnya 4, fi'il madhi yang hurufnya ada 4 bab. Apa saja? Sulasi mujarrad, bab if'al, bab taf'il, bab sulasi mujarrad, rubai mujarrad, ya, bab if'al, sulasi mazid 1, bab taf'il dengan bab mufa'alah. Nah, itu di matan bid'ah asas tengok. Kalau dia fi'ilnya 4 huruf, maka huruf mudhara'ahnya didhammahkan. Kadah roja, contohnya dah roja. Berarti dah roja ini masuk ke bab apa? Rubai mujarrad. Tengok mudhari'nya yudah riju. Dah roja yudah riju. Wa akrama yukrimu. Nah, akrama masuk ke mana? Bab if'al, 4 huruf juga akrama. Walaupun hurufnya enggak asli semua. Salah satunya ada huruf tambahan, itu hamzah yang di awal, akrama. Tapi huruf mudhara'ah pada fi'il mudhari'nya pasti didommahkan. Yukrimu. Ya. Wa farraja yufarriju. Ini bab apa? Bab taf'il. Ya, ditambah huruf yang sejenis dengan ain fi'ilnya. Farraja yufarriju. Maka pada fi'il mudhari' huruf mudhara'ahnya pasti didhammahkan. Wa qatala yuqatil. Qatala bab mufa'alah. Mana huruf tambahannya? Alif di antara fa fi'il dengan ain fi'il. Maka huruf mudhara'ah pada fi'il mudhari'nya pun didhammahkan. Yuqatilu. Titik. Wa yuftahu fi ma siwa dzalik. Dan difathahkan ia fi'il mudhari'nya, ia huruf mudhara'ahnya fi ma siwa dzalik, pada
yang bukan itu atau selain itu, selain si 4 huruf. Berarti kalau fi'il madinya 3 huruf, maka fi'il mudhari'nya tetap difathahkan huruf mudhara'ahnya. Kalau fi'il madinya si 5 huruf atau si 6 huruf, maka pada fi'il mudhari' huruf mudhara'ahnya tetap difathahkan. Nahwu contohnya nasara yansuru. Ini perwakilan yang 3 huruf. Wa intalaqa yanqaliqu. Intalaqa berapa hurufnya? 5. Ini perwakilan yang 5 huruf. Wastakhraja, ingat tengok itu hamzah wasal itu ya. Wa intalaqa enggak gue baca hamzahnya karena dia hamzah wasal. Wastakhraja begitu juga. Ada hamzah di situ enggak dibaca. Hamzahnya adalah hamzah wasal. Wastakhraja yastakhriju. Ini perwakilan yang 6 huruf. Jadi kalau fi'il madinya si 3 huruf atau si 5 huruf atau si 6 huruf, maka fi'il mudhari'nya huruf mudhara'ahnya berbaris fathah. Wa amrun wa yu'rafu bidilalatihi atau bidalalatihi 'ala talabi. Yang terakhir, pembagian yang ketiga daripada fi'il adalah fi'il amar. Dan dikenal ia amar itu bidalalatihi 'ala talabi, dengan maknanya makna tuntutan, 'ala talab, atas tuntutan. Jadi amar itu bermakna tuntutan, menuntut sesuatu, memerintahkan sesuatu. Wa qabulihi ya al-mukhatabati, dan penerimaannya akan ya mukhatabah. Jadi fi'il amar itu bisa menerima ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu maksudnya adalah ya yang bermakna satu orang perempuan mukhatabah. Makanya kalau kita timbang dia menjadi anti. Makna ya itu menjadi anti nanti. Kamu perempuan. Contoh ijlisi. Bedanya ijlis dengan ijlisi. Kalau ijlis yang disuruh duduk itu laki-laki. Kalau ijlisi yang disuruh duduk itu perempuan. Dari mana kita tahu? Ada ya al-mukhatabah atau ya muannatsatil mukhatabah. Nahwu qumi, contohnya qumi. Nah, ya yang di ujung itu ya muannatsatil mukhatabah. Waqribi, dan waqribi sama juga. Wa minhu, dan termasuk dari fi'il amar itu juga hati. Hati. Nah, ini biasa Buya kan? Buya kasih contoh dalam bahasa Arab. Hati. Itu kalau untuk muzakkar. Kalau kita masukkan ya muannatsatil mukhatabah menjadi hati. Ya, hati. Wa ta'ala, dan ta'al. Ayo sini. Ta'al. Kembali. Ta'al. Itu untuk muzakkar. Kalau untuk perempuan ta'alai. Ta'alai. Ya, ta'alai. Ya, bukan ta'ali ya. Ta'alai. Ya, ianya ya muannatsatil mukhatabah. 'Alal ashahhi, menurut pendapat yang paling sahih. Jadi hati dan ta'al itu dianggap sebagai fi'il amar, ya, fi'il amar. Dianggap sebagai fi'il amar. Kenapa dia dianggap sebagai fi'il amar? Karena dia bisa menerima ya muannatsatil mukhatabah. Walaupun nanti ada pendapat ulama yang mengatakan dia bukan fi'il amar tapi isim fi'il gitu ya, isim fi'il amar, ya nggak apa-apa. Tapi menurut pendapat yang paling sahih tadi katanya hati dan ta'al itu adalah fi'il amar. Terakhir kita tutup wal harfu, dan huruf. Ini pembahagian, balik lagi ke awal ya, pembahagian kalimat ya, qaulun mufradun itu ada isim, ada fi'il, ada harf. Nah, harf itu apa tandanya?
ma la yasluhu ma'ahu dalilul. Gimana bacanya ini? Dalilul lismi, gitu ya. Dalilul lismi itu cara bacanya. Jadi wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu yang tidak bisa, tidak layak, tidak ada bersamanya tanda-tanda isim dan tidak ada tanda-tanda fi'il. Nah, jadi kalau harf tandanya itu adamiyah. Adamiyah itu enggak ada. Jadi kayak mana caranya Bu ya? Caranya kamu pastikan dulu di kata itu ada nggak tanda isim? Nggak ada. Ada nggak tanda fi'il? Nggak ada. Kalau nggak ada tanda isim, nggak ada tanda fi'il, berarti dia adalah harf. Begitu. Itu namanya adamiyah. Jadi adamiyah ini harus dicek dulu tanda-tanda yang ada. Tanda isim ada nggak? Nggak ada. Tanda fi'il ada nggak? Nggak ada. Nah, berarti dia harf. Begitu. Tapi yang paling mudahnya untuk harf dihafal saja. Dihafal saja. Huruf jar dihafal, ya. Huruf ataf dihafal. Ya, amil misalnya amil jazam, amil nasab, ya. Atau misalnya amil nawasih sebahagiannya, ya. Dan seterusnya. Dihafal saja. Atau misalnya istifham sebahagiannya juga itu ada harf. Jadi dikumpulkan harf itu karena dia nggak banyak, kumpulkan, nah itu saja dihafal sudah. Ya, karena dia tidak punya tanda. Kahal seperti hal, wafi dan fi, walam dan lam. Jadi di sini dikasih 3 contoh. Contoh pertama hal, ini istifham. Istifham ini dia bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fi'il. Maksudnya setelah hal itu boleh isim, boleh fi'il. Ya. Kalau fi kedua, contohnya fi ini adalah huruf, tapi huruf yang hanya masuk kepada isim saja karena dia huruf jar. Baru lam ini huruf juga, tapi dia hanya masuk kepada fi'il, yaitu fi'il mudhari'. Jadi ini sudah mewakili perwakilan semuanya. Satu, huruf yang bisa masuk kepada isim dan fi'il. Kedua, huruf yang hanya bisa masuk kepada isim. Ketiga, huruf yang hanya bisa masuk kepada fi'il saja. Oke, habis babul kalam. Naktafi bihadzal qadar wa nuwasil ghadan insyaallah babul i'rab wal bina. Ya, kita akan masuk kepada bab i'rab dan bina insyaallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.